Semangat anak rantau. Anak rantau itu harus semangat tiap hari guys. Karena kalau kita nggak semangat, mau makan apa? Harus semangat, apapun itu. Mau mau lagi ngedrop sengedropnya, mau lagi pusing sepusing-pusingnya. Mau juga lagi sakit juga maksain badan gitu loh. Untuk ya udah semangat aja dulu, mau apa yang dikerjain juga kadang juga nggak tahu. Yang penting semangat aja dulu. Kadang gue pun juga sering itu sih, nggak tahu apa yang mau gue lakuin, apa yang gue kerjain, tapi ya udah semangat aja dulu. Nanti akan ketemu aja kerjaannya. Dan setelah itu mudah-mudahan ada aja rezekinya. Jadi buat teman-teman anak rantau, semangat anak rantau. Kita datang ke kampung orang untuk jadi pemenang guys, bukan untuk jadi pecundang. Asik, mantap, pakai musik man. Kita akan nge-reaction video-video tentang anak rantau guys. Dan menurut gua video-video tentang anak rantau ini penting banget buat kita anak-anak rantau. Karena sekarang bener gak sih kan? Kadang sekarang itu orang udah jarang curhat-curhatan gitu loh tentang pahitnya hidup. Ya gak sih kalau di tongkrongan? Gua gak tahu juga emang. Tapi apa karena umur gua kali ya? Tapi di umur lu gimana man? Lu masih sering ngobrol curhat-curhatan gak sih? Masih bang, kadang jarang. Jarang. Terus kalau lu nongkrong ngapain aja? Main game? Main game salah satunya. Main game kan? Ya udah paling ya kemungkinan mungkin sekarang kalau nongkrong main game kan. Kalau dulu emang masih sering gitu loh. Gue ngomong gila. Gue mau makan apa ya, duit gue kagak ada gitu loh. Masih sering gitu. Aduh gue bayar kosan gimana ya? Kok kerjaan susah banget sih gitu. Masih sering ngobrolin itu terus dapat masukan atau ya udah ntar lu besok gue kenalin nama ini deh siapa tahu lu bisa dapat kerjaan. Itu masih sering kalau zaman dulu. Kalau sekarang gue nggak tahu lagi. Jadi kalau sekarang itu orang dapetin semangat itu kebanyakan dari konten gitu loh. Jadi nah konten-konten anak rantau ini emang penting banget dan itu juga salah satunya yang bikin gue tetap untuk bikin konten anak rantau. Karena gue anak rantau brother gitu loh. Gue juga anak rantau. Jadi tahu juga apa permasalahan anak rantau. Apa cobaan hidupnya, bagaimana orang gak nganggep dia, gak ngehargain dia. Ya itu udah makanan gue juga sehari-hari. Tapi kita jangan nyerah sebagai anak rantau. Jangan putus asa. Kalau kita nggak dianggap sama orang ya udah oke, siap, aman. Karena gue belum siapa-siapa. Nanti kalau gue udah jadi siapa-siapa, lu yang nggak gue anggap. Gitu dong ya. Kita coba untuk nge-reaction video-video tentang anak rantau. Oke, video pertama. Anak rantau kalau pulang kampung pasti dikiranya selalu bawa pulang banyak duit. Padahal mereka nggak tahu kita hidup di kota besar, tapi kerjanya nggak di atas gedung-gedung yang besar itu. Mereka juga nggak tahu kalau kita bakal berusaha untuk terus bertahan hidup, walau harus bekerja dari jarak tempuh yang cukup jauh, bahkan kerja pagi, rela untuk pulang pagi. Tapi ya nggak apa-apa, hal yang kayak gini mau dijelasin kayak gimana? Mereka kan nggak tahu bagaimana keadaan kita. Kita juga nggak tahu sebesar apa harapan mereka di kampung. Tapi yang paling penting adalah bagaimanapun orang lain, bahkan orang terdekat menilai kita, jangan sampai membuat kita terpengaruh sama harapan itu. Gua ngerti, cita-cita kita semua adalah membahagiakan keluarga, meninggikan derajat orang tua. Tapi satu hal yang harus lo ingat, kalau ada apa-apa, jarak kita cukup jauh dari mereka. Jadi tetap bekerjalah sesuai porsi masing-masing. Yang penting kita tetap bisa memberi walau rasanya masih kurang. Dan jadilah yang bisa memberi karena memang kita juga memiliki. Nah ini bener banget nih yang bikin konten ini gokil banget. Hebat kak. Jadi kalau kita anak rantau itu kalau pulang kampung itu udah kayak berasa apa ya? Udah berasa kayak wah baru mau pulang kampung aja itu deretan oleh-oleh udah banyak gitu loh guys. Gue mau ini gitu loh. Kayak semuanya udah bisa untuk kita bawa gitu. Jangan untuk kita bawa, kadang-kadang juga udah gak bisa kita beli. Tapi kalau dengar anak rantau pulang kampung itu memang bawaannya itu emang udah kayak lu udah orang paling sukses di dunia gitu. Dari sebelum pulang kampung udah oleh-oleh, nyampe di kampung jajan duit rantau nih gitu loh ya kan. Dari keluarga apalagi teman
Gimana nih rokok rantau gimana rasanya ya? Nasi anak rantau gimana rasanya? Semuanya anak rantau. Dari rokok anak rantau, makan anak rantau, minum anak rantau, semuanya. Semuanya. Ya itu adalah resiko kita sebagai anak rantau. Karena memang mereka mungkin menganggapnya kita itu keluar dari kampung untuk mencari sesuatu di tempat yang lain gitu. Jadi pada saat kita pulang berarti elu udah membawa sesuatu itu ya udah itu emang ya udah kita nikmatin aja. Meskipun ya kalau gua nih, kalau pulang kampung itu uang kayak apa ya? Kayak nggak ada mikirnya gitu loh untuk keluar. Ntar kalau udah mau balik ke perantauan baru mikir gila duit gua habis. Tapi di saat di kampung itu berasa kayak gampang banget buat keluar. Meskipun kalau di perantau kayak mau makan tadi yang makan pakai 2 lauk udah pakai 1 lauk aja deh buat hemat. Tapi kalau di kampung wow dahsyat. Ya, tapi itulah nikmatnya. Kadang-kadang itu adalah nikmatnya juga sebagai kita anak rantau gitu loh. Di saat kita pulang kampung kita bisa memberi, kita bisa membantu, kita bisa untuk membahagiakan dan menyenangkan orang. Itu juga kenikmatan kita. Jadi mereka nggak usah tahu gitu loh kepahitannya kita di rantau itu gimana. Kita menghemat makan itu biasanya mungkin jam 3 sore gitu loh. Jadi biar paginya paginya ditahan laparnya, agak jam 3 sore baru makan, jadi malamnya nggak makan lagi. Jadi bisa makan sekali dalam sehari. Ya itulah anak rantau kuat gitu loh. Tapi mereka yang ada di kampung halaman nggak usah tahu itu. Mereka taunya kita sukses. Biar mereka juga ngedoain kita untuk makin sukses gitu. Dan apa namanya? Buat gua kalau di pulang kampung itu kayak ngecharge gitu loh. Kalau gua pribadi ya, kayak ngecharge gitu. Jadi kayak lu udah low bed berjuang di perantauan, pada saat lu pulang kampung lu kayak dicas gitu. Dan perjalanan lu dari kampung halaman balik lagi ke perantauan itu kayak lu kayak fresh banget dan seger banget. Meskipun saldo jadi habis. Ya udah nikmatin. Itulah kita. Karena kita ini adalah harapan untuk keluarga kita. Dan rata-rata kan mereka juga nggak tahu gitu loh. Apa pekerjaan, bagaimana perjuangan kita bekerja di sini. Susah hidupnya kita di sini mereka nggak usah tahu gitu loh. Mereka itu keluarga kita dan juga orang tua kita yang mereka tahu itu adalah happy-happynya aja. Penderitaannya kita telan sendiri. Gokil kali anak rantau. Semangat anak rantau. Video kedua. Awalnya aku kira aja rata-rata semua orang juga ngerasain kayak gini. Di saat kita awal-awal merantau itu kan kita kayak langsung ngerasa kayak bebas banget gitu loh. Mau ngapain aja, nggak ada yang kontrol, nggak ada yang nanya, nggak ada yang ngawasin gitu loh. Tapi ya kadang di situ juga tantangannya kita. Makanya banyak orang yang salah jalan di perantauan itu karena mereka lepas kontrol sama itu. Jadi buat teman-teman yang lagi baru merantau, ya lu bisa mendapatkan kebebasan itu. Tapi lu harus mempertanggungjawabkan kebebasan itu. Karena di saat lu merantau ya lu mandiri, semuanya ada di tangan lu. Lu mau sukses, mau menjadi pemenang atau jadi pecundang gitu. Kalau lu jadi pecundang, ya udah nikmatin aja bebas lu sebebas-bebasnya tanpa ada rasa tanggung jawab gitu. Tapi kalau emang lu mau sukses, lu mau menjadi orang yang bisa diandalkan gitu. Ya kebebasan itu lu manfaatin untuk bekerja keras, untuk mencari rezeki ke sana kemari dan mempertanggungjawabkan apa yang lu lakukan gitu. Dan kalau untuk kangen sama masakan rumah, waduh. Karena menurut gue makanan itu history guys, ya nggak sih? Kadang
Kadang kalau kita anak rantau nih, kalau kita pulang kampung pasti yang kita cari adalah makanan-makanan kita waktu kecil gitu loh, ya nggak sih? Karena mereka itu makanan itu punya histori buat kita. Entah itu dulu kita susah untuk beli, terus sekarang kita bisa untuk beli gitu loh. Ya, ya itu emang ngangenin sih buat anak rantau, ya nggak? Video ketiga. Kalau mau belajar perihnya hidup, belajarlah dari anak rantau, bukan di anak sulung, tengah, ataupun bungsu yang gue ceritain kemarin. Gue jadinya paham kenapa banyaknya orang tua menganjurkan anak-anaknya untuk merantau, karena emang merantau itu belajar bener-bener apa artinya hidup, gimana prihatinnya hidup, gimana enggak. Coba ya, kita kan jauh dari orang tua, terus pasti semuanya terbatas. Belum lagi kalau udah ngerasain cadangan makanan habis, duit habis, nggak bisa ngandelin apapun selain diri sendiri. Makanya jawabannya yang tahu tuh cuma anak rantau. Belum lagi kalau anak rantau ini harus numpang sama orang lain. Iya, kalau orang lain ini baik hati, kalau kebalikannya gimana? Itu pasti nambah beban pikirannya. Belum lagi juga harus mengejar umur orang tua, pulang-pulang harus bawa kesuksesan. Wah, masih banyak keresahan lainnya. Tapi dibalik itu semua, merantau bagi gua itu belajar menghargai apa artinya pulang. Hai anak rantau, tetap bertahan ya. Walaupun mungkin lo sekarang takut menjadi orang terbuang, tapi tenang, ada Tuhan yang gak pernah meninggalkan. Ya, itu dia. Apa tadi? Gue kebawa perasaan dengan kata-katanya. Kalau mau belajar perihnya hidup ya emang anak rantau. Karena emang jadi anak rantau itu perih gitu loh. Tapi perihnya itu ya di awal. Di saat lu bisa melewati perih itu dan lu memperjuangkan perih itu untuk menjadi sebuah kesuksesan, ya lu gak akan perih lagi. Ya gak? Ya emang awalnya emang perih gitu loh. Tapi kalau pelajaran gue adalah pertemanan guys. Pertemanan. Gua tanpa teman-teman gua nggak ada guys. Tanpa pertemanan gokil. Teman-teman gua respect, terima kasih banyak. Karena ya anak rantau itu pasti banyak dibantu guys. Banyak dibantu dari teman-teman, dari saudara, dari ya pertemanan itu gokil banget sih. Gua di awal-awal itu memang gue sampai emang meskipun dulunya awal pertama kali gue sama keluarga gue gitu, tapi setelah itu gue emang nongkrong sama teman-teman gue gitu loh. Dan numpang juga sama teman-teman gue, ada Nadia, Nana, Niangge gitu loh. Itu mereka tuh 3 cewek itu numpangin gue di rumahnya dia, dan gue bisa bawa teman-teman gue juga untuk numpang tidur di situ. Gokil tuh orang. Gokil. Gue numpang di rumah orang, tapi gue bawa teman-teman gue juga gitu loh. Teman-teman gue di zaman casting dulu. Dan teman-teman di casting gue ini ya kita juga berjuang bareng juga untuk dulunya casting ke mana kemari. Terus nyari info casting sana kemari gitu loh. Dan ya lu harus menjaga hubungan persahabatan lu sih buat teman-teman yang baru merantau gitu. Karena ya sahabat itulah yang akan membantu lu. Dan jangan pilih sahabat, jangan maunya cari sahabat yang buat senengnya aja, pahitnya kita ditinggal gitu loh. Buang jauh-jauh orang kayak gitu. Oke anak rantau, baru 3 video, nanti kita lanjutin lagi untuk nge-reaction video-video tentang anak rantau. Dan menurut gua video-video tentang menyemangati anak rantau ini harus banyak guys. Karena buat kita nontonin video-video untuk menyemangatin ini juga untuk nyemangatin diri kita sendiri untuk sebagai anak rantau. Karena yang namanya hidup itu nggak selamanya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi kita harus menyesuaikan keadaan dan terus memperbaiki keadaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Mantap! Semangat anak rantau!